Apa? Syukurin. Gak apa-apa, gue hari ini gak ada yang semangatin. Makasih. Yang penting gue udah foto tadi sama Ponzi. Dah. Ya aku Cukup juga foto semangat. sama Ponji. Iya. Abis ini gue foto sama Wawa. Abis itu gue delete. Yakin. Kena outplay saya ya. Iya. Oke, gak ada Hilda, gak ada Franco, gak ada Iya, Ben. Franco. Saya Evo Spams, no head respect kedua tim. Weh, tepuk Luar tangan dulu biasa. dong. Wuh. Ini ya, ini yang aku sebut tampan dan pemberani. Tampan dan pemberani. Kenapa tuh? Itu dia, kenapa? Dia datang sendiri. Sendiri. Biasanya kan rame biru-biru, dia datang sendiri. Dia Iya. tampan dan pemberani. Tapi dia respect terhadap semua tim ya, luar biasa. Oke, dan tidak akan ada Ruby juga. Oh, Woi, ini kenapa tuh? Kok saya? Wah, mania istri loh. ini lancip ya, tuh kan. Gue udah Gawat feeling tuh. banget nih, adik-adik kita nih semua nih. Nah inilah sekuat Om Wawa. Lace, Pulung, Gio, Om Wawa Aduh. satu viewers, auto jadi epic. Auto epic. Ini Parah, orang, woi. tepuk tangan buat Om Wawa. Luar biasa. Tepuk tangan buat Om Wawa. Gawat. Oke, Ruby Band, berarti bakal ada assassin juga yang bisa dimainkan oleh Arkeho sih. Link. Lancelot. Link, Lancelot, aku oke. Link. Aku Link sih. Berarti duel yang sama juga ya. Ranger masuk. Coba pantun. Katanya mau pantun. Coba. Ntar dong, mikir dulu dong. Udah di zoom lagi dong. Burung dara kejepit. Cakep. Kita lihat siapa yang dipit. Cakep. Oh di fit maksudnya? Iya. Oh iya, cakep. Cakep. Support dong. Boleh. Kan aku jadi malu. Jangan banyak. Irita untuk berjumpa dengan One untuk duel di laning phase-nya. Oke. Horse of the Queen yang gak bakal bisa dihindari oleh One. Link, cowoknya dipakai sama siapa? Sama seorang Finn. Finn. Ambil Oh Lee, iya betul. ambil juga mid lanernya itu yang nggak bisa diambil Kagura. Lilia. Kagura. Boleh Parsi aku. Kagura aja. Tapi kalau Parsi susah ya. Kagura juga gak bisa di-copy. Lilia sih. Siapa tuh yang ngomong? Lilia Ya, sih. laki Laki. Ya, semangat lagi sayang seneng kukunya, kutekan. Dilihat. Oh itu dia Parsia. Parsia dan juga Jauhead. Berarti ini Chow jungler. Chow jungler. Chow jungler. Kecuali memang ada jiwa-jiwa dari Aura Fire yang hinggap di Arkeho sih. Cow jungler apa Jauhead jungler? Nah itu maksudnya kalau ada yang masuk ke sana dari Aura Fire. Aduh, durinya belum. Durinya tumpul emang masih duren. 2-1. Durinya tumpul emang duren. Aduh, masih 2-1 ya teman-teman ya. Dan last pick untuk Onyx. Ini Fanny udah berarti lebih ke arah roamernya. Ini roamernya. Apa? Atlas. Ya mereka punya Valentine. Team fight gede yang dicari. Waduh, Team fight. berarti ini Valentina. Apakah kutukannya masih berasa nih di pemain-pemain dari Onyx? Atau Onyx akan memaksakan menuju game yang kelima? Oh iya, betul sekali. Ini dia. Kita lihat gimana R7 juga bisa menjadi salah satu santapan lezat untuk Fanny. Jangan lupa itu. Santapan lezat untuk Boots dan Fanny. Sans, ini yang akan membuat Skylar linglung dengan Ini- Terrify-nya. Betul, tapi ini Suns juga bisa ngopinya ke arah dua sih. Antara ke Clay atau ke arah Finn-nya. Justru, kalau menurut aku pribadi. Dan ini dia, kembali dengan 4-2. Onyx versus RRQ. Di mana dengan draft Onyx yang benar-benar super power. Tapi entah mengapa, aku percaya dengan adanya Wang. Iya, aku juga. Karena Pulung cuma bisa menang dengan One. Dan jadi aku percaya. Dan kita lihat Kairi tersasar bersama dengan Albert dan Blood. Wow. Diamankan Kairi. Insan pick up diamankan di arah jungle. Alvin dari Onyx Esports. Begitu cepat, satset dari seorang Kairi. First blood didapatkan di 1 menit yang pertama. Dan Clay kali ini, arah Kiwasi mereka harus menahan terlebih dahulu, menurunkan tempo sedikit. Sembali teman-teman juga langsung aja order GrabFood karena ini akan menjadi game yang cukup panjang. Oh, dengan diskon 90% dan Kairi mulai datang kali ini. Melihat pergerakan dari Finn yang sudah terlihat di depan mata. Tapi Finn masih punya injektor kah kali ini ternyata tumbang. Dengan begitu cepat dari seorang Finn. Wow. 2 poin kill untuk Kairi di 1 menit pertama kita. Ini ngebuat Kairi bisa snowballing sih. Oke, dan bahkan kalau bisa kita bilang ini dia. Onyx Esports langsung menunjukkan taringnya. Atau landak sudah menunjukkan ketajaman durinya. Di game yang keempat. Oke, Rapid Boost juga tuh udah selesai ya di sini. Tapi Suns,
Udah melihat pergerakan dari Finn yang mencoba untuk bermain lebih agresif masuk ke area jungle-nya. Flicker langsung dipakai, tapi R7 maju dengan satu buah Fling Starmon dan kali ini Finn berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle. Sementara dua Dragon Connect dan bahkan Sunsnya tumbang kali ini. Masih mau lebih 2 point kill diamankan oleh Arkihosi. Instant point kill yang didapatkan oleh seorang Finn. Nampaknya dari seorang Kairi harus respect dengan item defensif kalau menurut aku ya. Iya, Karena smart missile. Ya itu juga Jawhead ya kan, dimana ejectornya bisa meng-cancel steel cable. Kalau Iya. memang kena dari masuk ke dalam jangkauan untuk Jawhead. Ada unstoppable force juga yang akan mengejar Fanny-nya kemanapun pergi. Tadi pas banget tuh di level 4 langsung dipakai. Dan Oke. di area atasnya, ini tinggal gimana inisiasi kayak penculikan kecil ya dari Finn berjalan ke arah pemain-pemain dari Onyx Esports. Bang Pior bahkan sampai terbingung-bingung. Hah? Bang Hah? Pior, Yes, karena Bang Pior mikir. Karena bisa dibilang itu inisiasi yang dilakukan Onyx yang malah menjadi poin untuk tim Ararki. Betul dong. Iya. Itu membuat mungkin fans dari Sobat Onyx itu agak sedikit terbingung. Karena di posisinya itu dimenangkan oleh tim dari Onyx. Tapi setelah itu mereka langsung membalikan keadaan dari tim Ararki Osi. Dan sekarang tetap kembali dari seorang cewek yang harus bisa menyelamatkan di mid to the late game nantinya. Oke. Karena di retail ini bakal bisa memberikan hanya 2 tembakan heavy crossbow aja. Itu Wan udah langsung tertidur lemas seperti putri salju. Waduh, tapi menang level loh buat Warren Skylar sendiri. Kairi agak tersendat. Oh dia mau ngegeng, dia mau ngegeng. Bisa jadi Dia gak ada buff, menahan. gak ada buff, gak ada buff. Iya, dia balik dulu. Ambil buff dulu kayaknya ya. Sementara Finn kali ini bakal coba untuk melakukan eksekusi. Coba untuk mengharus ke area jungle-nya. Inisiasi udah mulai dibuka. Sementara Boots sudah mulai datang dan bahkan Fatalingnya connect. Dan kali ini Finn tumbang. Kairi mulai datang untuk memberikan backup. Dan bahkan R7 harus mundur terlebih dahulu. Albert akan tumbang di tangan seorang Boots. Kali ini Clay langsung pukul mundur dengan Wings by Wings. Tidak mau meneruskan team fight. Yang tadinya mau dibuka sama Arkiwosi tapi nggak jadi. Oke, keuntungan lagi kali ini di arah Objective Gaming. Dan bahkan menurut aku Kairi lepaskan Skylar-nya. Dia nggak punya satu buah cutthroat. Jadi lebih ke arah fokus menuju ke sebuah turtle. Karena dia mendapatkan keuntungan tadinya. Tapi ketika Kairi mencoba untuk mendapatkan satu buah Skylar, belum berhasil. Bahkan Skylar langsung antisipasi dengan sebuah Langsung mundur. Inspire-nya. Iya, plus ceweknya kan tadi juga ngebantu tim fight di bawah ya. Jadi Skylar tentunya punya chance yang lebih besar untuk ngembangin Kairi. Tapi Kairi tak tahu akan hal itu, dia tidak mau terlalu overextend 1v1 dengan seorang Skylar. Dan bahkan kali ini dengan total objektif yang kedua sudah mulai dikuasai oleh pemain-pemain dari Onyx. Finn mencoba untuk datang kali ini tapi sepertinya agak sedikit sulit di kontes. Dan bahkan satu buah ejector bersama dengan satu buah Force Connect dan ditarik balik kali ini. Keyboy akan menjadi petugas dengan seorang Finn. Boots mulai diaju di area depan, kali ini Clay mencoba untuk menahan Albert. Masih punya flicker ternyata dari seorang Boots tapi bakal dikejar oleh R7 dan juga Clay. Tapi harus berhati-hati. Super Kairi is coming. Lihat dia langsung terbang menuju ke arah seorang Clay. Clay udah gak punya lagi kesempatan untuk menghindari dengan Wings by Wings. Dan bahkan Kairi bukan hanya menyelamatkan posisi dari Boots, tapi juga bahkan membuat seorang Clay itu take down. Take down, dan itu yang aku bilang harus hati-hati karena Kairi ini bisa datang kapanpun. Dan sekarang Kairi udah mulai bermain lebih aktif dan bahkan Kairi mencoba untuk mendapatkan satu buah purple-nya dan langsung ditumbangkan Finn karena eksekusi yang gagal. Oke, ini bisa menjadi poin selanjutnya loh untuk Albert. Itu cukup berbahaya. Ketika seorang Finn terlalu overextend terhadap purple buff dari seorang Kairi itu berat banget. Dan kalau dia mau overextend di arah purple buff, dia butuh pasukan. Kenapa? Dia butuh pasukan dari segi range-nya. Nah, itu dia. Astaga. Aduh, Dia yang Fonzie. senyum. Dengkul gue yang lemes. Oke, Silakan, tapi Apong. cewek dapetin platingan di area atas kok. Dan bahkan pecah turretnya. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana pressure untuk Iritel atas 1-1. 1-1-nya yang tadi agak unggul, begitu cewek lompat dengan heavy crossbow-nya, Force of the Queen, harus mundur ke belakang. Dan satu hal, dibalikkan kembali Clay. Eden from Bogor. Akan ada satu buah cutthroat. Masih ditahan. Clay mencoba untuk menghindari dengan ada satu buah bongkahan batu yang menyelamatkan dirinya. Seperti kata Profesor KB, lihat seorang Fanny bisa kemana aja, tapi nggak bisa lewatin tembok. Iya, gak bakal bisa lewatin. Iya, itu kata-kata Profesor KB yang akan saya selalu ingat. Karena Wings by Wings masih menyelamatkan hidup seorang Clay kali ini, tapi ternyata R7 terjebak oleh 4 pemain dari Onyx Esports. Kartu dari mulai dibuka, tapi R7 masih bisa menggocek pemain-pemain dari Onyx Esports sementara di area atasnya. Ini bisa turtle untuk arah Josi dong kalau mereka all-in tadi. Ini bisa turtle untuk arah Josi, bahkan Ibu udah nggak punya flicker.
pasti Fatalingnya bakal terdeteksi pergerakannya. Tapi dari sisi tim Onyx mereka pintar sekali untuk mengamankan objektif terlebih dahulu. Fit, ejector nggak berhasil kena. Albert agak sedikit menuju momentumnya dan bahkan Fatality dikeluarkan Albert. Jarak belakang R7, mencoba di stray. Kairi is coming, super Kairi. Gak mau masuk lebih dalam karena lihat Finn tahan unstoppable force-nya. Ditahan untuk seorang Kairi. Oke, sementara kali ini mau mencari pertukaran yang lebih untung dari Arki Hoshi. Mencoba untuk memberikan pressure di area mid-nya. Sementara Boots-nya tadi memang fokus untuk meng-clear ke area bawah. Sehingga Arki Hoshi tentunya ketika mereka tahu akan hal itu, mereka mau coba untuk dapetin mid-nya. Namun ternyata mid-nya masih bisa di-cover oleh Onyx Esports. Oke, berarti Sans menuju ke arah Enchantement Talisman. No, tapi kali ini lihat Albert bakal sedikit balik lagi. Karena unstoppable force ada, Kairi keputusan teratur mundur. Menurut aku, Sans pakai glowing one. Pakai glowing one. Ini mengantisipasi R7, mengantisipasi Finn, mengantisipasi dari Albert itu bisa masuk. Sakit banget, tapi kali ini Kairi terejector dan bahkan tidak bisa di-cover oleh seorang Sans karena posisinya terlalu jauh. Seperti di game pertama. Iya. Keyboy, revive untuk Clay. Untuk injek ke belakang. Untuk Clay doang. Iya. Kayak sekarang, Finn, unstoppable force untuk Kairi. Untuk Kairi, emang itu sih lebih efektif ya Ji ya. Yes, betul banget. Ya, tapi sementara untuk di bottom lane-nya ini ada kerjasama yang dilakukan juga ya. Duo yang berhasil untuk mendapatkan bottom turret. Jadi untuk di early game-nya, Kairi udah berhasil menjalankan misi dia sebenarnya. Dimana dia berhasil untuk mendapatkan cukup banyak lah pundi point kill. Sementara membiarkan adanya kesempatan cewek untuk melakukan farmingan. Dan sebenarnya tim fight besar yang dicari oleh Onyx Esports. Tapi lihat R7 bocor banget. Ceweknya pun mulai datang dan bahkan terculik R7 yang lagi ngecek tuh di area boost tuh ada siapa. Karena ternyata ketemunya sama Boots. Sementara di area atas, di bawahnya lihat Bootsnya bakal terculik dan bahkan Skylar tidak sempat pecah weakness point-nya tapi sesat dari seorang Kairi. 3 pemain dari Arki Hoshi tumbang begitu saja. Cewek masih mau lebih, Clay kali ini nggak punya wings by wing dan harus tumbang. Di tangan seorang Boots double kill berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Dan lihat di situ Clay cuma bisa pasrah. Wings by wings gak ada. Flicker gak punya. Sprint gak ada. Albert bakal dipaksa. Dan tidak ada yang bisa menahan damage cewek sekarang. Ketika kita lihat seorang R7 yang paling tebal mungkin sekarang di hierarki Hoshi. Itu hanya beberapa kali pukulan dari seorang cewek dengan heavy crossbow-nya. Dan bakal lihat Sans. Duel Dragon telah dikeluarkan. Albert jadi pilihan utama. Dan tidak bisa diselamatkan. Duel Dragon untuk cewek tapi dan retribution from Albert! Albert! Membalikkan kali ini dendamnya atas Kairi. Tapi lihat para pemain dari tim Arki Hoshi. Mereka harus menyelamatkan diri karena kalau tidak ini akan terjadi kasus seperti di game yang sebelumnya. Wah, dia sebelum tumbang berhasil untuk memencet retribution yang sangat on point. Dan itu dia Albert. Dia pakai retri atau pakai ini ya? Pakai retri. Retri itu harusnya. Atau basic attack. Atau basic attack. Kalau basic attack sih timingnya pas banget sih. Wow. Ya, Lordnya bakal langsung dipotong. Onyx Esports mereka punya chance karena tadi beberapa pemain dari Arki Hoshi juga tumbang. Dan dengan tumbangnya Lord ini juga mereka bisa dapetin. Untuk turretnya Noob ditinggal. Oke, tapi lihat Sans ditumbangi, duel terakhir dikeluarkan. Jarak belakang dari R7 akan bersama Cewek. Heavy crossbow telah dikeluarkan, Skylar masih mau lebih. Crossbow telah terbuka, Cewek ditumbangin. Jatuh dan lihat crossbow. 3 pemain dari tim Onyx Esports tertumbangkan. Boots masih coba untuk menetralisir tim fight. Dan bahkan Albert pakai retribution tadi berarti ngambilnya. Ada informasi valid dari Pak Produser, terima kasih Eki. Terima kasih. Tapi kita bakal menyaksikan gimana pemain dari tim Onyx Esports mereka terkejar kembali dari segi turretnya. Skylar masih mau lebih, 2 menit ke-12 masih ada pasti turret. Menit 3, suatu meletus nih. Oke, tapi kali ini sepertinya inhibitor di area atas masih bisa ditahan. Dan lihat seberapa tankinya R7. Terkena damage dari cewek masih bisa ditahan. Dan bahkan itu ditabrak habis-habisan sama Arki Hoshi. Dan kali ini turret di area mid sepertinya yang akan ditahan terlebih dahulu oleh Onyx Esports. Namun ternyata tidak cukup defensif yang dilakukan di area mid. Wow. Oke, apa mau silakan. Ya, 2 anti kuras sebenarnya dari Arki Hoshi yang tadi di awalnya dibeli oleh Finn dan juga Albert. Ini membuat Kairi tidak terlalu efektif atas 2 hero tersebut. Dan target dia berikutnya pastinya adalah Clay. Tapi Clay bisa ngedodge dengan adanya wings by wings. Dan inilah yang dimainkan oleh Arki Hoshi dari tadi. Ya betul sekali. Keceplosan gue. Oke, bahkan mereka berkumpul 5 playernya di arah
di arah Purple. Iya, ini tinggal penentu lari Waduh, Lordnya. Albert, ih serem banget. Tapi dia udah tahu ada 1-2 bahkan. Main-main dari Onyx Esports kali ini sudah mulai dibuka satu buah Feather Extract dari Clay. Mencoba untuk mengusir tapi ternyata, oh satu buah Fatality connect. Karena serang Albert dan juga Finn. Tapi kali ini Albert harus tumbang terlebih dahulu. Tidak akan ada retribution selama dalam waktu 30 detik ke depan. Dan 20 detik ke depan Lord akan mulai muncul. Harusnya ini akan menjadi waktu yang tepat untuk tim Onyx Esports mencoba untuk mengejar di arah Lordnya. Karena sebentar lagi ini akan ada Lord yang kedua bakal langsung muncul ke line of down dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat ke line of down The Royal Derby. The Royal Derby dan Onyx Esports. Ini tinggal tugas Arakio. Gimana caranya mereka tarik ulur sampai Lordnya bisa reset. Tapi Gak sepertinya bisa reset. Onyx Esports mereka nggak mau begitu saja. Tapi Finn, Ejector dan juga Flicker, nice combo Kyrie. Tidak terpick up tapi ternyata Skylar combo yang terbuka di area belakang. Dan kali ini lihat dari Lordnya berhasil diaman ke Onyx Esports. Dan siapa yang akan diincar? Dari Kyrie-nya harus mundur terlebih dahulu, nggak punya energi yang cukup. Tapi masih bisa survive. Sanjang akan menjadi korban. Kedua jatuh di tangan Arki Hoshi. Tukang sampai kejemur God. Oh my God. Tim Onyx Esports mereka kembali kehilangan 2 poin. Untung Kyrie nggak jadi orang ketiga. Karena kalau orang ketiga ini bisa dipastikan tengah akan dipecahkan dari base turretnya. Dan lihat dengan minion yang bergerak di arah top lane. Albert langsung insting ke arah top lane. Dan dari tim Onyx Esports yang aku suka adalah mereka bahu-membahu untuk mendapatkan purple dari seorang Kyrie. Iya. Dan bahkan kalau mereka nggak 5 stuck di purple buff, itu mungkin bukan hanya kehilangan purple buff, tapi juga kehilangan poin kill. Tapi ini dia untuk serangan dari Onyx Esports di mana Lordnya akan dibersihkan dengan cepat atau ingin dikontes. Tapi lihat si Boy. Langsung Flicker dan Fatality connect. Playnya tumbang. Satu buah ejector dari seorang Finn kali ini. Bootsnya masih bisa bertahan. Finn akan tumbang tapi Albert. 2 Dragon dan Connect Oh my dari God. Kyrie. Asal di arah depan. Satu versus 3. Skylar Sobol. Connect kali ini depan. Cewek tumbang. Killing spree. Dia menjelai seorang Skylar. B-Boy masih mau lebih. Dan itu dia. Albert berhasil untuk menumbangkan pemain-pemain dari Onyx Esports. Tersisa 2 pemain saja. Super Skylar terbang ke langit kali ini. Mencoba untuk menjemput ajal dari tim Raja Langit. Tapi nampaknya belum berhasil. Karena ini masih ada momentum. Best turret di bottom lane masih bisa dipecahkan. R7 ini biang keladinya. Biang keroknya ini nih, R7. Gimana sekarang numbangin dia? Boots udah gak bakal bisa nih. Bukan masalah Boots. Ini menang dalam laning phase. Tapi ini dia kalah dalam segi team fight. Dan ini dia. Best turret yang hanya dia tuju. Gak usah dia mau lebih. Karena sesuatu yang lebih atau greedy yang kita inginkan itu malah berbalik untuk kita sendiri. Jadi overall. bencana ya. Jadi bencana. Karena tukang somai udah kejebur God. Kasian banget ya kalau udah sebutin terus-terusan ya. Gimana tuh? Ya, tapi Onyx Esports tadi mereka berhasil untuk mendapatkan best turret bagian bawah Arki Hoshi. Dan juga dengan tumbangnya pemain Onyx di depan sana masih ada wave minion yang harus dibersihkan dulu oleh Arki Hoshi. Dan damage dealt by Axe. Cewek ada di sana. Dan kombinasi dari Fatal Link bersama dengan Heavy Crossbow. Ini dalam banget damage-nya. Kalau semakin biarkan ceweknya untuk bebas, itu sakit banget. Oke, Fatal Link langsung connect ke arah seorang Albert. Dan kali ini informasi masuk dari dapatkan lihat S7 di area depan. S7 cepat. Bootsnya tumbang. Sama Winter Truncheon. Mencoba untuk ditahan. Saatnya masih bisa mundur. Tapi Kyrie mencoba untuk membackup. Lihat semuanya disisa. Sesentak. Tetapi seorang Kyrie. Dan tumbang kali ini. Seorang R7 yang terlihat kuat di area depannya. Masih bisa ternyata ditahan oleh seorang Kyrie. Albert tumbang ketika kembali Bapak Lord yang terhormat udah bakal melenggang di line of down. Kyrie akan coba untuk mengkiting dan bahkan Kyrie tahu nggak? Itu adalah teknik gertak. Membuat kalian langsung terbang, langsung berada di atas tembok. Dan mungkin Albert ini mulai agak concern menuju ke arah serang Keyboy ya. Jangan sampai dia termakan lagi dengan kiting dari serang Keyboy. Oke. Sakit juga. Albert sudah mulai muncul dan player gold by UBS Gold Skylar masih menjadi yang terkaya. Tapi kali ini Fatalnya terbuka, pinnya harus tumbang, tidak akan ada ejector selama beberapa detik ke depan. Sementara ini jangan sampai Albert tumbang lagi karena Lordnya sudah mulai muncul. Dan posisi dari Kyrie di sini suka memberikan distraction, split push di area atasnya. Oke. Oke, langsung kita menuju ke arah Marvel Buff kali ini. Capek Yang banget. dimana
tidak diamankan Albert dan akan untuk Clay. Harusnya. Stansnya sih. Stansnya udah jadi loh item dapetnya dia. ini- Ada di fan club tadi. Iya. Harusnya lebih sakit lagi ya. Bisa kita kalau dia dapetin Albert, ambil Way of the Dragon-nya. Ini bahaya buat Arkeos. Iya, itu dia. Dan Ada Way of Dragon. ini cewek belum punya immortal tapi problem utamanya. Gimana caranya mereka harus bisa membuat cewek ini selamat dari kicking-kicking yang dilakukan. Lihat, udah terdeteksi. Dari seorang Keyboy kali ini belum ada posisi yang terbuka. Mereka nggak tahu nih. Memberikan damage yang banyak besar. Tapi Keyboy akhirnya keluar dari kandangnya. Mencoba untuk menyelamatkan dari seorang cewek dan divisi sebaliknya. Keyboy nggak punya flicker. Jadi masih aman. Suns pakai Feather of Strike. Dia mau ofensif. Mau ofensif. Nah, jangan bengong Bang Pior. Ayo mingkem yuk Bang Pior. Yuk jangan merem. Dia mau nahan Nah, dulu. mingkem. Oh, nunggu Lord Evolve tapi ini lini bawahnya yang harus diperhatikan sama Arkeus Hosti. Sama lini atas yang udah mulai di-clear juga oleh R7. Oh, ini kelihatan sih ada 2 di minimap. Oke, Sun udah ngebuka. Agresif, Feather of Strike. Pin Pinnya. sekarang, Fatal ini keluarkan, fokus ke arah Albert. Dan bahkan kita lihat flicker dilakukan Pin. Gak berhasil, gagal. R7 ke arah belakang, fokus ke arah ceweknya. Cewek ini tumpahkan. Cepatkan, Lord kali ini satu kill. Lagi possible kill. Dan Skylar cross mountain-nya belum sempat. Dibalikan kembali keadaannya. Clay mundur ke arah belakang. Minion mereka bergerak di arah bottom lane. Dan R7 masih mau lebih. Tidak adanya di fan class membuat R7 harusnya berpikir kali ini. Berpikir 2 kali Dua sih. kali karena kita lihat yang ada di Finglaive cuma Sun. R7 nggak mungkin bikin di Finglaive. Jadi sabetan yang nggak mungkin sesakit itu. Walaupun dia punya Holy Crystal. Tapi itu damage dari Stans tadi. Sakit banget. Itu kan udah ada di Fine Glass juga. Di Fan Glam-nya benar. Di Fan Glam menjadi faktor pembeda dan Onyx Esports. Mereka tetap bisa melancarkan serangan mereka ke arah dari Lord. Itu- Ini Lord yang menentukan banget evolve Lord. Kalau Skylar tadi sempat kebuka crossbow tanknya, mungkin Keyboy masih bisa tumbang. Karena Keyboy tadi juga udah low banget. Masalahnya dia tumbang di tangannya Sans. Jadi nggak sempet kebuka crossbow tanknya, udah hilang duluan Skylar-nya. Oh, Purple nggak dikasih ke arah Clay ya? Aku kira bakal dikasih ke arah Clay. Kenapa? Untuk poking. Untuk poking. Cicil ya, Iya, cicil. poking-pokingnya. Jadi dia poking-pokingnya tuh lebih sakit lagi. Cooldown Feather Strike dia nggak takut, nggak ragu. Dan bahkan kalau bisa kita bilang dari tim Onyx Esports ini selalu bagus untuk memancing keributannya. Kenapa aku bilang bagus banget? Karena dia berhasil membuat posisinya yang under condition itu menjadi sama rata. Dan bahkan Fatal Link telah dikeluarkan. Albert menjadi Gak ada gelandang Immortal. sama. Immortality tidak ada. Instant point kill. Onyx Esports terbuka untuk Lord yang sudah di-pop. Ini dia kesempatan Onyx Esports untuk membalikan keadaan atau mereka ingin melakukan one strike pose. Oke. Karena tidak ada lagi Albert. Langsung ada satu buah Ini konsil. dia. Langsung berikan R7. Sprint telah digunakan. Untungnya tidak ada Fataling tapi R7 udah mengeker dengan satu buah. Sun di sini, Sun sakit banget. Udah terlihat dan menuju ke arah depan. Cewek jadi pilihan. Pin terlalu offset, belum di follow up Clay dan oh my god. Buying time sih, ini Arkeus harus Waduh, buying time dikedipin terlebih lemes dahulu. deh. 10 detik dari Albert, sementara ini Lord yang udah mulai di-poke juga. Dari main-main Onyx Keyboy. Esports, Keyboy di area depan Skylar. Dikit lagi apakah bisa ngebuka crossbow tanknya, tapi ternyata Lordnya bakal coba dikontes. Oh, nggak ada Masih heavy coba ditahan. crossbow. R7. Gak ada heavy Coba crossbow. masuk. Satu. Ceweknya tengah. Flicker rejector Fataling. Skylar tengah. Jaksa sekali ini kalau masih ditumbangin. Terlalu Kyrie. jauh. Skylar versus Kyrie. Masih ditumbangkan. Tapi Albert fokus ke arah Lordnya. Lord didapatkan oleh RRQ Jose. Itu ejector yang bagus banget dari seorang Finn. Dan kali ini lihat R7 menzoning stun sehingga membuat Lordnya tidak akan bisa dikontes. Kyrie memang berhasil untuk numbangin Skylar. Tapi kali ini Lordnya berhasil diamankan oleh Arkeosi dan Kyrie sudah mulai terlihat di area bawah. Bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Three lane pushnya harusnya. Dan push dia, ini harusnya sih. Dari arah Kiyoshi mereka bakal clear. Coba untuk nge-freeze dulu lini di area atasnya. 30, 32, 11 detik cukup untuk super minion kedua. Oh my god, kali ini cukup berbahaya untuk tim Onyx Esports. Fokus ke arah mid lane-nya. Bestur dipecahkan. Kyrie sebentar lagi dia harus kehilangan purple buff-nya. Masih ada memiliki purple buff dan untungnya Kyrie masih memiliki satu buah immortality. Bang Pior, jangan bengong. Sambet nanti repot. Oke, dan ini masih freeze minionnya juga di area atas. Oke, ini dia.
mereka benar-benar coba clear minion di area mid sama bawah biar jalannya serentak. Ini Kiboy doang yang bisa menyelamatkan para pemain dari tim Onyx Esports atas arah Chelsea. Heavy Crossbar dikeluarkan. Federer telah melakukan sorting out. Kiboy masih belum melihat posisi yang dimiliki dari tim Chelsea untuk diangkat. Klee masih terlalu jauh di arah belakang. Tidak ada flicker dari Serafin yang membuat dia tidak ada ejector dan reset. Jika super minion di arah bottom lane akan menuju ke arah best turret dari tim Onyx Esports. Kairi, lihat dipancing, diledekin Finnya. Dengan metode muter balik, drifting yang dilakukan seorang Kairi berhasil membuat tim Chelsea agak ketar-ketir. Apakah Federer dikeluarkan? Cewek terperangkap. Satu part terakhir. Oh my god, oh my god, oh my god. Again and again. Ini susah sih buat kedua belah tim. Aku bisa bilang Arkeosi mereka nggak bisa end game secepat mungkin karena mereka tahu Kiboy bisa eksekusi dengan begitu rapi. Tidak ada Purify selain di tangan Clay. Dan kalau sampai Albert atau mungkin Vinnya tumbang, ini Onyx Esports mereka bisa straight push ke area bawahnya. Karena nggak akan ada yang jaga di area depan. R7 bisa aja dirontokin dengan cewek. Ya, dan kesulitan terbesar untuk Onyx adalah R7. Iya. R7 yang kalau memang bisa di burst down, itu hanya ada di tangan dari Boots. Selain daripada itu butuh waktu, butuh source skill. Itu Boots pun harus 1v1 ya. Udah menit kedua-tiga, ini siapapun yang terwipe. Ini kalau Arkeosi dapetin kemenangan, Onyx berarti tandanya akan ada game kelima. Ya menurutku ya Onyx mereka harus cari R7. Mereka harus cari Kalau R7. lagi sendirian, pick off dia. Oke. Itu Dan R7 dari tadi sendirian. semakin lama ya, Bentar. 24 menit. R7 Bad Armor itu dia lawan dari seorang, siapa namanya? Boots. Bukan, Iritel. Iritel, cewek. Iya, dia harus dilawan pakai satu buah Bad Armor dan dari... Tapi udah ada Husklaw juga sih buat Husklaw. netralin ya. Tapi setidaknya dari posisi seorang Skylar ini lebih respect dengan adanya Athena ya. Karena Wah, DHS. Aku baru mau bilang cewek bikin DHS. rontok. Rontok R7 nih. Malu. Biasa cewek-cewek kalau kesalut kamera. Aku gak gitu. Hah? Aku gak gitu. Lu kan cowok. Oh iya. Oh iya. Salah. Ayo tapi kali ini Lord yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Lord keempat di menit ke-24 kali ini. Lord yang sudah strong. Semua deg-degan minus 1 jantung. Ini Lord sudah dewasa. Ini Takut kecewa. Sudah bisa dipastikan bikin kecewa bahkan. Aduh. Ini Lordnya sudah makan rendang. Sudah kuat sekali. Kenapa rendang di bawah-bawah? Makan nasi Daging, padang. makan daging. Nasi padang dong. Oke. Dan Buset, Arki Skylar. ini attack speed, regennya. Tapi Kiboy mulai datang kali ini bersama dengan kawan-kawan dari Onyx Esports. Finn masih coba untuk menahan. Tapi kali ini lihat fatalinya connect ke arah 4 pemain. Dan Kiboy dimodal dipecah tapi gelas closing. Mengarah ke arah cewek. Kiboy tumbang dan cewek pun hilang begitu saja. Winter terancam di area depan. Santia kali ini tumbang. Dan bahkan dua pemain dari Onyx Esports mencoba bertahan. Ini bencana! Sang Raja Langit kehilangan 3 playernya. Terus mencoba untuk mempertahankan dirinya. Kairi versus everybody. Looking for wipeout. Dan ternyata kali ini Kairi terjadi seorang diri dan dipastikan gak bisa mempertahankan base mereka. Dan ternyata kutukan Onyx Esports diturunkan ke lower bracket. It's red! Ini dia Raja dari segala raja berhasil mengamankan 3 poin mereka di Best of 5 series. Onyx Esports diturunkan ke lower bracket. Oh my god! Benar-benar kutukan Onyx Esports atas Araki Hoshi masih terjadi. Begitupun dengan adanya Kairi. Onyx Esports diturunkan.